Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi tentang etika dan moral dalam menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kami di sini ada berdua dengan yang pertama ada Rafa Nabil Evandra dengan NIM 2111 0244 1088. Lalu ada saya sendiri MD Atalah Dafara Sendria dengan NIM 2111 0244 1087. Di sini pertama, etika dan moral dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Etika dan moral harus mendapat perhatian yang utama dalam penggunaan TIK, terutama dalam perangkat lunak. Dalam hal ini, software komputer, teknologi, informasi, dan komunikasi berorientasi pada perangkatnya, yaitu komputer, atau bisa juga sebagai hardware dan perkembangan software sebagai perangkat lunak. Software merupakan hasil dari pemikiran dan budidaya manusia. Di dalam Di dalam teknologi informasi, perangkat lunak atau program komputer ini lebih dihargai daripada produk lainnya. Jika kita bicara software, maka ada kaitannya dengan masalah hakikat dan kekuatan hukum kepemilikan dalam menciptakan suatu kepemilikan. Suatu hasil karya yang baru, maka perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Dalam hal ini ditekankan kepada masalah yang pertama ada hak cipta, lalu merek dagang, paten, desain produk, industri, indikasi geografi, layout desain, dan perlindungan informasi yang dirahasiakan. Nah, yang menjadi masalah di dunia kita saat ini adalah pelanggaran hak cipta, di mana banyak sekali pembajakan software-software, kebiasaan seperti mengcopy secara ilegal sering dilakukan oleh para pengguna. Software baik individu, perusahaan, atau instansi tertentu. Sekedar info saja, pada tahun 2003, kegiatan pengkopian ilegal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia setelah Vietnam, Cina, dan Ukraina sebagai negara dengan tingkat pembajakan tertinggi. Hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghargai kreasi orang lain. Jika kita ingin menggunakan ciptaan tersebut, maka kita harus minta izin kepada penciptanya atau pemegang hak cipta. Lalu kita menggunakan ciptaan yang asli, bukan hasil bajakan. Tidak melakukan pembajakan terhadap ciptaan orang lain, tidak juga menggunakan hasil karya orang lain untuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum, dan tidak merubah hasil karya orang lain. Undang-undang hak cipta ini ada diundang-undangkan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lalu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, dan 14 membahas definisi dari hak cipta dan yang berkaitan dengan hak cipta. Pasal 2 ayat 2 membahas izin atau hak melarang menyewakan karya sinematografi dan program komputer. Pasal 12 ayat 1 membahas apa saja ciptaan yang perlu dilindungi. Pasal 15 membahas perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Pasal 30 ayat 1 membahas masa berlakunya hak cipta atas ciptaan program komputer dan database, yaitu selama 50 tahun sejak diterbitkan. Pasal 72 ayat 1 dan 2 membahas sanksi pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Lalu perbuatan yang tidak melanggar hak cipta yaitu untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan dari pencipta. Keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Lalu ada keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan,
dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau karya arsitektur seperti ciptaan bangunan, pembuatan salin, lalu ada pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini akan saya lanjutkan. Selanjutnya di sini ada tata cara mengutip atau mengcopy hasil karya orang. Jika menggunakan hasil karya orang lain yang berupa buku atau yang sejenisnya, maka kita harus memasukkan daftar nama judul, nama pengarang, perusahaan atau penerbit, halaman dari hasil karya yang dipakai, dan tahun pembuatan atau penerbitan. Jika kita menggunakan program komputer, maka kita harus meminta izin mendapat lisensi dari pencipta atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam penggunaan komputer. Yang pertama, menggunakan komputer dengan proses yang benar, menggunakan komputer dengan prosedur yang benar. Di sini bisa terlihat posisi menggunakan komputer yang benar, sudut angkutan kepala, penahan telapak tangan. Kemudian di sini ada sumbernya, yaitu Computer Tools for Information Edge 2003. Kemudian di sini ada posisi komputer yang baik. Posisi monitor diatur agar tidak memantulkan sumber cahaya lain. Letak layar monitor lebih rendah dari garis horizontal mata dengan membentuk sudut 30 derajat. Desktop disetting dengan warna yang gelap. Meja komputer harus mempunyai sandaran kaki dan bawah meja memberi ruang gerak bebas kaki. Kemudian di sini ada prosedur memakai komputer. Di sini lengkapi dengan stabilizer untuk mengurangi akibat buruk dari tegangan listrik yang tidak stabil. Kemudian tata letak kabel tidak semeraut. Prosedur menghidupkan komputer, yaitu hubungan listrik dengan stabilizer atau UPS on CPU monitor. Kemudian prosedur mematikan komputer, tutup semua aplikasi, klik start turn off, matikan monitor, stabilizer atau UPS, off, cabut kabel listrik. Sekian dan terima kasih dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.